Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mudah-mudahan anak-anak hari ini tetap semangat, ceria, dan sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nina ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Nah, coba perhatikan anak-anak. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya anak-anak ya. Nah, di dalam buku tersebut ada sebuah gambar. Gambar apakah itu? Yaitu adalah gambar Garuda Pancasila. Ya, di mana Garuda Pancasila itu anak-anak merupakan lambang negara Indonesia ya, negara kita ya. Burung Garuda itu besar, gagah, perkasa. Lihat perisainya, perisai itu yang ada di dadanya ya. Nah, perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara kita anak-anak. Nah, coba anak-anak pasti ada yang sudah tahu ya. Pancasila itu apa saja sih? Ada berapa? Panca itu 5 ya, sila itu dasar. Jadi ada 5 dasar ya. Coba anak-anak. Yang pertama, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu disimbolkan dengan apa ya? Simbolnya itu di dalam perisainya itu, iya perisai simbolnya itu adalah bintang anak-anak ya. Kemudian sila yang kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbolnya apa anak-anak? Ya betul, yaitu rantai emas ya. Itu simbolnya. Kemudian bunyi sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin anak-anak ya. Yang keempat, bunyi sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbolnya apa ya? Iya, yaitu kepala banteng anak-anak ya. Kemudian sekarang bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan padi dan kapas anak-anak. Itu tadi bunyi sila dengan simbol dari Pancasila anak-anak. Nah, anak-anak coba yang belum hafal dihafalkan ya butir-butir sila ini. Nah, sekarang coba lihat anak-anak berlatih di rumah ya. Di sini bunyi sila yang ke-1 apa? Simbolnya tadi kan Ibu udah sebutkan ya. Apa? Tinggal pilih yang gambar di atas tuh apa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Kemudian simbolnya apa? Tulis di sini. Awas jangan sampai ketukar ya anak-anak. Berlatih ya. Ditulis di buku temanya saja. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan nih. Menurut pendapat anak-anak, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar berikut di bawah ini anak-anak? Coba lihat gambar yang pertama. Gambar sedang apakah ya kegiatannya itu? Iya, itu sedang sholat ya. Nah, yang kedua, sholat berarti itu beribadahnya agama Islam ya. Kemudian yang kedua,
sedang melakukan kegiatan apa? Ya betul, mereka sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Tentunya kalau berdoa itu kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga di situ ada gambar gereja ya. Nah, kemudian orang-orang yang menuju ke gereja tentunya mereka akan beribadah ya, beribadah kepada Tuhan mereka, Tuhan yang Maha Esa ya. Itu beribadahnya agama Kristen. Kemudian yang keempat, kegiatannya apa ya? Ya sama, itu kegiatan sedang melakukan sembahyang ya. Sembahyangnya agama Buddha ya, bukan Hindu ya, maaf. Beribadahnya agama Hindu ya, Nana ya. Sembahyangnya seperti itu. Kemudian yang kelima. Nah, kegiatan apa? Itu sama, mereka sedang melakukan ibadah ya, ibadah yaitu agama Buddha ya, sedang menyembah patung ya, patung Buddha ya. Nah, kemudian yang keenam di situ kegiatan keagamaan agama Konghucu ya, mereka sama sedang sembahyang ya, sembahyang ya, ritual atau kegiatannya seperti itu. Nah, dari keenam gambar ini semuanya itu kegiatan melakukan ibadah ya dari 6 agama ya. Beribadah kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan yang Maha Esa ya, menurut kepercayaan setiap agamanya. Nah, menurut pendapat anak-anak, berarti ini pengamalan sila keberapa ya yang ada di situ tentang ketuhanan. Coba anak-anak pikirkan. Iya betul, yaitu termasuk kepada sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, sekarang anak-anak coba tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Nah, sebelum membaca, apa sih ungkapan itu ya? Ibu kemarin telah jelaskan ya, tapi Ibu akan jelaskan lagi supaya anak-anak lebih memahami ya, lebih mengerti. Ungkapan itu adalah gabungan kata yang membentuk arti baru ya, di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya ya. Coba sekarang kita langsung ke contoh ya anak-anak supaya lebih mengerti. Nah, percakapannya ini ada percakapan Udin, Mutiara dan Mutiara ya, kakak beradik ya. Nah, Udin berkata, buku kakak banyak sekali. Kemudian Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Udin berkata lagi, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, sekarang Mutiara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Kemudian Udin, ceritanya tentang apa kak? Mutiara berkata lagi, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati. Meskipun sudah terkenal. Kemudian Udin, berarti dia tidak besar kepala ya kak? Terima kasih ya kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara, sama-sama dik. Nah, itu percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, sekarang di dalam percakapan ini mana-mana saja yang menjadi kata ungkapan yang termasuk kalimat ungkapan ya. Ungkapan, coba lihat. Yang pertama di sini dijuluki kutu buku.
Nah, yang pertama adalah kutu buku ya. Kemudian ada apa lagi? Ini judulnya Bintang Lapangan. Ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga ada Rendah Hati. Kemudian yang keempat ada Besar Kepala ya. Nah, ini kata-kata ungkapan yang ada di percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, sekarang anak-anak coba artikan ungkapan yang tadi kita temukan pada percakapan Udin dan Mutiara. Nah, sekarang yang pertama, kutu buku. Apa sih artinya? Ya, kutu buku itu adalah senang membaca buku ya, bukan buku yang banyak kutunya ya. Nah, ini menjadi arti yang baru ya, yang tidak ada hubungannya dengan kata dasarnya ya, kutu buku. Kemudian bintang lapangan ya, bukan lapang yang banyak bintangnya ya anak-anak, tetapi ini mengandung arti pemain terbaik ya. Nah, kemudian yang ketiga, rendah hati, bukan hatinya yang rendah ya, yang di bawah. Namun ini artinya adalah tidak sombong ya, atau tidak angkuh anak-anak. Nah, yang terakhir yang keempat, besar kepala, bukan kepalanya yang besar ya. Kalau kepalanya besar dia itu biasanya orang yang ada penyakit ya, penyakit tertentu yang kepalanya menjadi besar. Tetapi ini adalah ungkapan yang artinya yang mengandung arti bahwa dia itu sukar ya, dinasehati, keras kepala, bukan kepalanya yang keras ya, tapi sombong gitu ya, bengal ya, tidak mau diatur ya sama orang tua, dinasehatin tidak mau ya, itu besar kepala. Nah, itu anak-anak arti ungkapan yang kita temukan tadi. Nah, sekarang anak-anak jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa arti ungkapan tersebut? Tadi kita sudah bahas ya. Kemudian yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, tentunya mereka itu kakak beradik yang saling menyayangi satu dengan yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi ya? Dari semua percakapan itu menunjukkan bahwa mereka itu kakak beradik yang saling menyayangi anak-anak ya. Kemudian yang keempat, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Coba anak-anak ya berlatih ya. Kan tadi pengalaman sila ke-1 ya, tentang ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, ini tentang kasih sayang antara sesama ya, antara anak ke ke adik ke kakak ya, atau anak ke orang tua atau orang tua ke anak ya, itu masuknya ke sila keberapa anak-anak? Ke-1 atau kedua ya. Kemudian yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Nah, kalau misalnya anak-anak menyayangi kakak, adik, orang tua di rumah, cirinya kalau dinasehatin dia mau ya, kalau misalnya disuruh belajar mau, disuruh sholat ya mau ya, kemudian tidak berantem dengan kakak, itu cirinya saling menyayangi ya. Kalau misalnya anak-anak belum seperti itu, berarti apakah anak-anak masih dikatakan sayang ya kepada orang tua? Kalau misalnya disuruh untuk berbuat baik tidak mau ya, disuruh belajar tidak mau, disuruh sholat tidak mau, disuruh pokoknya dinasehatin
tidak mau ya, maunya menang sendiri, mau karapnya sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tua kamu ya. Contohnya dua saja ya, terhadap kakak, bagaimana contohnya, terhadap orang tua, bagaimana contohnya, contoh kasih sayang misalnya ya, kepada kakak ya, membantu kakak membereskan tempat tidurnya ya, atau misalnya kasih sayang kepada orang tua ya, menurutin semua nasihatnya ya, seperti itu ya anak-anak, atau cari lagi contoh yang lain. Anak-anak berlatih ya, tulis jawabannya di buku. Anak-anak itu tadi pembelajaran 2 ya pada hari ini. Terima kasih anak-anak, mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.